Sebelum acara dimulai, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik teman-teman, sebelum dimulai, saya akan bacakan apa sih kegiatan kita kali ini. Kegiatan kita mengenai publikasi yang telah dialami atau dilakukan oleh Kak Inov nih. Nanti kita berikan sharing, tips mengenai tulisan Mbak Inov, yang memang bagaimana sih cara menulis dengan baik dan benar, serta tips trik mencari tempat publikasi, cara publikasi yang baik dan benar, by conference atau without conference, by international conference juga. Mbak Inov, kita awali dulu ya. Materi kita namanya Mbak Inovasita Alif Dini. Beliau asli Bengkulu ya, kalau nggak salah ini ya Bengkulu ya, Kak. Terus beliau juga telah melakukan research beberapa topik, banyak sekali beliau melakukan topik risetnya. Serta yang tidak kalah penting, beliau pernah atau sedang ya ini Kak Inov? Apa sedang S2 ya? Iya, sedang S2 di Hirosaki University Jepang. Luar biasa sekali ya teman-teman. Baik, langsung saja kita menyimak pemateri dalam menyampaikan materinya. Silahkan Mbak Ina, silahkan. Oke. Ini materinya saya share screen atau dari hostnya atau gimana ya? Ya, ini sudah ada hostnya Kak. Seperti ini materinya. Sudah ada. Oke. Ya. Oke, terima kasih moderator. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inovasita Alif Dini. Sekarang saya adalah mahasiswa S2 di Hirosaki University di Jepang. Dan pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi materi mengenai publikasi jurnal terindeks Scopus. Next slide. Nah, jadi pertama-tama apa sih Scopus itu? Jadi sebenarnya Scopus itu adalah salah satu pengindeks jurnal kayak gitu ya. Jadi kalau di Indonesia sekarang kalau jurnal internasional itu harus terindeks Scopus, pokoknya kayak gitu. Itu adalah suatu sistem pengindeks jurnal. Jadi sebenarnya pengindeks jurnal itu nggak hanya Scopus aja, tapi ada yang lainnya. Salah satunya adalah Web of Science kayak gitu ya. Sebenarnya kalau saya itu lebih prefer ke website Web of Science daripada Scopus karena terkadang di website Scopus itu masih ada kayak gitu jurnal yang predator kayak gitu. Nanti saya jelaskan apa itu jurnal predator di slide yang berikutnya. Oke. Next slide. Nah, jadi jurnal yang terindeks Scopus itu nggak hanya jurnal dari luar negeri aja, tapi jurnal Indonesia juga ada loh yang udah terindeks Scopus. Nah, bagaimana kita cara tahu bahwa jurnal Indonesia tersebut sudah terindeks Scopus atau belum? Itu bisa kita cek dari website Sinta. Nah, dari website tersebut kita bisa tahu kalau misalnya jurnal tersebut sudah terindeks Scopus itu levelnya Sinta S1 kayak gitu. Jadi bisa dicek dari web Sinta, selain dicek dari website Scopus. Next slide. Nah, kemudian jadi
jurnal terindeks Scopus itu juga ada level-levelnya. Jadi ada jurnal yang susah, ada jurnal yang relatif lebih mudah. Nah, gimana sih kita cara mengetahuinya? Yang pertama kita bisa cek jurnal tersebut, nama jurnalnya dari website Simago CR. Ini saya rasa udah populer banget ya di Indonesia. Dan kita tahu bahwa jadi dari website Simago CR ini kita bisa melihat nilai H-index dan juga nilai key jurnalnya kayak gitu. Jadi semakin tinggi nilai H-indexnya, maka semakin sulitlah untuk bisa mempublish artikel di jurnal tersebut kayak gitu. Dan juga semakin jadi kemudian ada juga namanya Q1 sampai Q4. Jadi kalau misalnya jurnal tersebut sudah Q1 berarti itu paling sulit ya. Tapi kalau Q4 itu paling mudah kayak gitu. Jadi ketika kita mau submit jurnal, kita refleksikan penelitian kita itu kira-kira bisa masuk ke kelas jurnal yang mana. Kemudian next slide. Nah, kemudian selain dari Simago CR, kita juga bisa lihat tingkat kesulitan jurnalnya itu dari website Scopus itu sendiri. Jadi dari website Scopusnya itu kita bisa lihat berapa jumlah citasinya, kayak gitu juga dokumen yang mereka publish tiap tahunnya, kayak gitu. Nah, ini saya kasih 2 contoh. Yang pertama ada Jurnal Biodiversitas, dan yang kedua ada International Journal of Electrical Power and Energy System. Nah, jadi dari jurnal ini kita bisa lihat nilai citasi yang paling tinggi itu International Journal of Electrical Power System kayak gitu ya. Jadi elektrik lebih sulit daripada yang jurnal biodiversitas kayak gitu. Next slide. Kemudian udah itu ya, tadi kan saya udah di sini baru maghrib. Kemudian saya tadi di awal menceritakan jurnal Predator apa sih? Nah, jadi jurnal Predator itu adalah jurnal yang menawarkan jurnal internasional yang menawarkan publikasinya itu cepat dan tanpa dilakukan review yang detail, dan biasanya mereka itu menawarkan biaya publikasi yang tinggi, dan juga mereka itu mempublikasikan artikel dengan jumlah yang unreasonable per tahunnya. Misalnya mereka setahun bisa publish 2.000 artikel kayak gitu, itu nggak normal. Itu namanya jurnal Predator, dan kadang-kadang jurnal Predator ini ada loh yang terindeks Scopus, jadi harus hati-hati kayak gitu. Untuk list jurnal Predator bisa dicek dari website BELList. Next slide. Nah, kemudian ketika kita submit jurnal internasional itu apa aja sih yang diminta? Nah, ini saya mengambil referensi dari Journal Geophysical Research dan juga Royal Meteorological Society, terbitannya Willy. Dan itu, jadi ketika kita submit jurnal, itu biasanya mereka meminta file artikel yang terpisah dari gambar dan juga tabel kayak gitu. Jadi file artikel sendiri, file gambar sendiri, file tabel sendiri. Ada juga jurnal yang meminta kita tuh harus upload gambar dan tabelnya itu satu per satu, jadi nggak dalam satu file kayak gitu. Nah, kemudian mereka juga meminta suggested editor dan reviewer. Ini biasanya reviewer itu biasanya 3-6 orang mereka minta. Kemudian juga mereka minta keyword dari papernya itu, dari paper kita. Kemudian yang keenam, ada cover letter, saya akan jelaskan di slide berikutnya. Kemudian juga ada plain language summary. Ini tuh adalah semacam abstrak, tapi dengan bahasa yang lebih sederhana, kayak gitu. Dan kemudian yang ke-8 itu ada namanya graphical abstract, itu ini jarang sih jurnal yang minta, tapi ada yang minta graphical abstract itu, jadi kita menampilkan satu gambar dan juga satu caption, satu gambar caption, itu gambarnya itu
yang merepresentasikan keseluruhan artikel kita. Jadi highlight dari artikel kita itu apa, kayak gitu. Next slide. Nah, kemudian ketika kita mau nulis paper itu gimana sih strukturnya? Jadi kalau ini saya ambil dari materi kuliah saya. Jadi pertama itu kita harus tahu latar belakang kenapa sih kita studi ini dilakukan kayak gitu. Kemudian apa yang sudah dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah apa keterbaruan penelitian kita kayak gitu. Dan juga apa yang kita temukan kayak gitu. Itu harus tahu dulu poin-poin ini kayak gitu sebelum menulis kayak gitu. Dan kemudian dari struktur papernya itu sendiri, yang pertama itu kita bisa mengenalkan topik penelitiannya. Kemudian yang kedua itu bisa introduce review penelitian sebelumnya. Jadi sebelum kita nulis paper itu kita udah baca-baca penelitian sebelumnya kayak itu. Jadi di list teori-teori sebelumnya. Nah dari teori-teori tersebut kita tuh cari gap apa yang masih tersisa atau masalah apa yang masih tersisa. Dan dari masalah yang masih tersisa itu, itulah yang menjadi topik penelitian kita. Itu bisa juga. Kemudian kita jelaskan tentang cakupan penelitian, metode penelitian, hasil diskusi, dan juga yang terakhir itu hal signifikan apa atau kesimpulan apa dari penelitian kita. Next slide. Nah, kemudian dari template paper, ini adalah template artikelnya. Tadi kan saya udah bilang ya, biasanya dipisah antara teks dan gambar. Ini saya ambil contoh dari Jurnal Geophysical Research Atmosphere, terbitannya Wiley. Ini contohnya, jadi terdiri dari abstrak, introduction, material and method, kemudian hasil diskusi dan juga kesimpulan, kemudian ucapan terima kasih, referensi, dan caption gambar dan caption table kayak gitu. Nah, kemudian di dalam menulis paper itu saya sarankan untuk menggunakan fitur online outline view dari Microsoft Word-nya kayak gitu. Fungsinya ini adalah misal artikel kita itu panjang, jadi kita tuh misal mau langsung ke bagian material and method. Jadi kita tuh nggak perlu scroll-scroll dari atas ke bawah untuk nyari-nyari material and methodnya, tapi kita bisa langsung klik aja kayak itu bagian material and methodnya. Kemudian next slide. Nah, ini adalah cover letter. Jadi cover letter itu disubmit ketika kita mau submit jurnal kayak gitu. Jadi cover letter ini adalah semacam surat pengantar yang ditujukan kepada editor jurnal bahwa kita ingin mengusulkan artikel kayak gitu. Nah, jadi dari cover letter ini sendiri itu ini saya ambil referensi dari formatnya Taylor and Francis. Nah, jadi yang pertama itu kita paling atas bagian kanan itu kita tulis afiliasi kita di mana kayak gitu ya. Kemudian yang pertama itu kita tulis editor dari jurnal tersebut kayak misalnya siapa nama editornya kayak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu kita tulis judul artikel kita dan juga nama jurnal yang dituju. Kemudian yang ketiga itu kita harus state bahwa paper kita itu belum pernah dipublikasikan di jurnal sebelumnya kayak gitu, di jurnal lainnya kayak gitu, juga tidak dalam submission dalam jurnal yang lain kayak gitu. Jadi ketika kita submit jurnal, kita tuh nggak boleh submit artikel kita ke banyak jurnal kayak gitu, tapi kita harus satu persatu kayak gitu. Kalau misalnya ditolak, baru submit ke jurnal yang lain kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat, kita secara singkat kita tuh describe riset kita itu apa sih yang paling penting kayak gitu, apa sih yang menjual dari penelitian kita, kenapa sih editor itu harus menerima artikel kita kayak gitu. Jadi ini kita harus bisa membuat kalimat yang benar-benar menjual riset kita. Misal penelitian ini adalah penelitian yang pertama dilakukan kayak gitu. Kemudian yang kelima, kita declare there is no conflict of interest, nggak ada conflict of interest. Kemudian yang keenam itu, kita tulis sincerely itu informasi kita, kayak gitu.
Kalau di sini mereka minta co-author, tapi kalau saya biasanya cuma nama author pertamanya aja udah cukup kayak gitu. Co-authornya nggak usah. Next. Nah, kemudian kalau misalnya mau submit jurnal, kita tuh juga harus pertimbangkan timing publication-nya kayak gitu. Karena kalau kita submit jurnal itu nggak bisa langsung submit terus langsung publish, itu nggak bisa karena itu jurnal predator yang bisa ya, cuma jurnal predator yang bisa. Nah, jadi kalau misalnya punya proyek penelitian atau apa, kita tuh harus consider, pertimbangkan waktu timing dari proses submission artikel hingga publish dan kemungkinan artikel itu akan ditolak kayak gitu ya. Mungkin amannya sekitar 1 tahun kayak gitu timing. Nah, kemudian jadi ini dari beberapa jurnal yang nggak predator itu ada terbitan MDPI, Wiley, Elsevier, dan Taylor and Francis. Itu paling cepat itu dari MDPI. Jadi ada jurnal-jurnal MDPI kayak atmosfer, remote sensing, energi. Itu mereka memiliki fast, benar-benar yang fast publication. Jadi submit kemudian 1 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian itu udah bisa publish. Tapi ini tuh nggak predator sih sebenarnya jurnalnya. Kemudian yang kedua kemudian ada Wiley, Elsevier, dan Taylor and Francis. Itu standarnya sih berkisar antara paling cepat 5-6 bulan dari kita submit artikel sampai artikel itu di accepted kayak gitu. Standarnya sih 6 bulan kayak gitu. Next. Nah, kemudian ketika kita menulis jurnal internasional itu kan menggunakan bahasa Inggris ya. Ada beberapa website yang menurut saya berguna banget. Kalau misalnya untuk grammar itu, saya biasanya coba pakai Grammarly kayak gitu. Kemudian Grammarly ini gratis kayak gitu. Kemudian sebenarnya bisa juga kita kirim artikel kita ke proofreading service dari jurnal publisher-nya kayak gitu ya. Tapi harus bayar sih. Kemudian kita itu dalam mentranslate dari artikel ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu nggak boleh asal translate kayak gitu. Tapi kita harus menggunakan istilah-istilah khusus yang digunakan dalam jurnal nih. Ini contohnya, misalnya saya mau tulis tentang suhu muka air laut. Itu kan bisa aja saya bahasa Inggrisin sea surface temperature atau marine surface temperature atau ocean surface temperature, kan misalnya ada 3 kemungkinan kayak gitu kan. Nah, jadi kita tuh harus tahu yang mana sih istilah umum yang biasanya digunakan kayak gitu dalam jurnal. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal dari Google Scholar itu kita bisa ketik namanya misalnya contoh sea surface temperature, kemudian kasih tanda kutip ya, itu perlu pokoknya dalam satu kata itu pokoknya kasih tanda kutip gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat nih, ada berapa banyak artikel yang menggunakan istilah tersebut, kayak gitu. Kalau misalnya udah 1.000 lebih, itu berarti udah populer banget, kayak gitu. Gitu. Kemudian next slide. Nah, kemudian cara untuk memulai publikasi jurnal itu gimana sih awalnya? Mungkin kalau misalnya ya masih mahasiswa dan belum pede kayak gitu, bisa pertama-tama mungkin ikut dari international conference dulu, cari international conference yang publikasinya itu terindeks Scopus. Biasanya mereka apa ya, proceedingnya itu IOP atau IAIP kayak gitu. Contohnya ini ada conference dari Undip, International Conference on Tropical and Coastal Region Eco Development, ICT-CRED. Ini outputnya IOP. Jadi bisa coba dari conference dulu kayak gitu. Kemudian juga nanti dari kalau ikut conference kan bisa ketemu profesor dari luar negeri dan bisa bangun research collaboration sehingga nanti penelitian kita bisa lebih world class gitu. Next slide. Nah, kemudian untuk penulisan artikel dalam bahasa Inggris ini ada satu buku free download dan ini tuh berguna banget ya. Ini terbitan Nenesa, itu bisa di-download aja dari websitenya. Jadi buku ini tuh buku grammar sih, kayak grammar gimana sih nulis artikel kayak gitu, misalnya tanda baca, kata hubung kayak gitu. Next slide.
Nah, kemudian untuk tips dan trik untuk publikasi jurnal internasional itu yang pertama kita tuh harus sesuaikan topik penelitian kita dengan scope jurnalnya kayak gitu, jangan melenceng. Nah, kemudian yang kedua itu cara gampangnya itu kita tuh cari di jurnal tersebut ada nggak artikel yang topiknya itu mirip-mirip dengan penelitian kita kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu kita harus cek tingkat kesulitan jurnalnya. Itu salah satunya dari Simago JR kayak tadi itu bisa dilihat indeksnya berapa, kemudian juga apa dari Q1 atau Q4 kayak gitu. Nah, kemudian kita juga harus pertimbangkan timing proses reviewnya kayak gitu. Kemudian yang kelima bisa sambil konsultasi dengan dosen pembimbing bagi yang mahasiswa. Demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih, dikembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaiannya Mbak Ino. Sungguh luar biasa sekali. Tentunya mengenai publikasi jurnal. Baik teman-teman, bagi para peserta yang berkenan untuk bertanya pada Mbak Ino, silakan di kolom chat untuk kelengkapan dari materinya bisa ditanyakan. Misal ada kebingungan dari para peserta. Ini sambil menunggu teman-teman peserta bertanya, saya bertanya duluan ya Mbak Ino. Boleh, boleh ya Mbak Ino? Ya. Ini kan publikasi saat menjadi mahasiswa nih. Kalau misalkan sudah tidak menjadi mahasiswa, apa bisa untuk membuat jurnal atau gimana Mbak? Terima kasih Mbak. Gimana? Sebenarnya bisa banget, karena dulu aku juga dari S1 ke S2 itu jadi ada masa transisi kira-kira 1 tahun kayak gitu. Jadi selagi mencari beasiswa, aku juga sambil nulis jurnal sih kayak gitu. Jadi solusinya itu gimana ya? Kalau aku dulu kayak bikin project penelitian sama teman-temanku kayak gitu, dan kemudian cari jurnal yang biaya publikasinya itu gratis kayak gitu. Misalnya kayak Elsevier kayak gitu. Dan ya udah kayak gitu, kita nulis paper dan bisa dipublish juga kayak gitu. Gratis, nggak bayar sama sekali. Ya gitu. Ya, terima kasih Mbak. Itu ya Mbak, apa? Keterlibatan dosen itu perlu atau gimana Mbak menurut Mbak? Dosen atau pembimbing kita, ya. Ya, dulu jadi kalau aku nulis artikel, aku include sih nama dosen juga. Jadi bantuin sambil, misalnya kita udah nulis, kemudian kita tanya nih dosen kita, kira-kira gimana sih artikel kita, kayak gitu. Kan misalnya kita di kampus kita ada kan dosen yang biasa nulis jurnal internasional, kayak gitu. Jadi mungkin bisa ajak beliau, kayak gitu. Untuk minta sarannya, udah gitu. Terima kasih Mbak. Baik, setelah belum ada yang bertanya ya? Apa sudah pada nulis jurnal ya? Makanya tidak ada yang bertanya atau sudah paham? Oke teman-teman, kayaknya belum ada yang bertanya nih Mbak. Saya lagi aja ya bertanya. Ini awal mulanya Mbak ini bisa nulis ini saat semester berapa Mbak? Dan itu awalnya bagaimana? Oh iya, jadi sebenarnya dulu ceritanya aku tuh mulai nulis dari ikut lomba karya ilmiah kayak gitu. Itu semester berapa ya? 3, 4, semester 5 atau 6 kayak gitu ya. Semester 5 kayaknya deh. Itu jadi nulis lomba karya ilmiah kayak gitu. Ikut lomba di ITB, kemudian alhamdulillah dapet juara. Terus habis itu jadi kayak suka-suka nulis kayak gitu. Akhirnya dulu saya S1 Oceanografi Undip kayak gitu ya. Jadi kayak ikut gabung komunitas penelitian ke anak FSM Undip. Jadi kayak Fakultas Sains dan Matematika itu kan banyak apa ya senpai-senpai yang pinter nulis kayak gitu ya. Jadi gabung dengan mereka, terus jadi ikut PKM, akhirnya ikut karya tulis. Nah kemudian ini juga apa? Saya coba waktu itu pertama ikut international conference. Nah, dari situ kan nulis proceeding conference-nya kayak gitu. Jadi udah mulai nulis dari situ. Nah, kemudian akhirnya semakin ikut banyak conference, akhirnya ya udah nulis jurnal kayak gitu. Terus ajak dosen, ya bisa publish kayak gitu. Gitu ceritanya. Keren. Seperti itu ya, dari hal yang menurut saya memang
luar biasa sekali karena memang ada kesempatan jadinya gitu ya diteruskan sama Mbak Ino. Ini ada Mbak Ino pertanyaan dari salah satu peserta dari Mbak Pinkan Mayustika. Halo Mbak, jika menulis paper seberapa besar sih porsi CO author? Lalu apakah bisa dalam satu paper itu misal terdiri dari 3 orang, ketiganya dianggap sebagai penulis, apakah ketiga orang itu dianggap sebagai penulis utama? Saya rasa sudah jelas ya Mbak. Silahkan. Iya sebenarnya kalau nulis paper itu 3 orang boleh, kemudian sendiri juga boleh, nama sendiri sebenarnya cuma 1 orang. Dan sebenarnya kalau dalam paper itu ada author dan co-author. Jadi author itu penulis pertama, co-author itu penulis berikutnya, kayak yang kedua, yang ketiga, kayak gitu. Jadi penulis pertama itu biasanya ya yang emang punya proyek penelitian dan ya emang dia yang kontribusi sama penelitian itu. Kalau co-author itu biasanya bantu-bantu kayak gitu sih. Gitu. Udah menjawab belum ya? Gimana Mbak Priyanka? Mbak Priyanka. Mbak Pinkan Mayustika. Saya rasa yang menjawab, sudah menjawab. Ya. Jadinya kalau menurut Mbak Inov ini, kalau penelitian itu enaknya sendiri apa bareng-bareng, Mbak? Apa itu tergantung proyek kita? Iya, kalau menurut saya gimana ya, Kak? Kalau misalnya saya membutuhkan apa ya dari bidang lain, kayak misalnya dulu saya bikin paper tentang energi gelombang laut dan di sana saya membutuhkan data analisis listriknya kayak gitu. Jadi saya ajak teman saya yang di teknik elektro kayak gitu untuk join kayak gitu. Tapi sejauh ini sih saya belum ada sih satu paper yang cuma sendiri. Biasanya ngajak-ngajak temen. Tapi profesor saya di Jepang, beliau ada sih paper yang cuma sendiri kayak gitu. Tuh. Ya, terima kasih Mbak Inov. Mbak Pinkan tanya lagi nih, masih kepo dengan Mbak Inov. Ini, apakah penelitian Mbak Inov ini tentang remote sensing di laut? Seperti itu nggak? Penelitian kemarin. Oh iya, sebenarnya waktu saya S1 itu bidang saya lebih fokus ke marine renewable energy atau energi laut kayak gitu ya. Nah, cuman waktu ke Jepang ini saya penelitiannya tentang angin laut, tapi lebih ya remote sensing. Saya pakai data satelit kayak gitu. Baik, teman-teman yang lain belum ada yang tertarik untuk bertanya ya. Baik, Mbak Inov, sambil menunggu lagi, saya bertanya lagi aja ya. Sambil menunggu waktunya, karena teman-teman mungkin sudah pada paham nih dengan materi Mbak Inov. Ini Mbak, total penelitian Mbak ini seberapa jauh sih? Seberapa lama untuk membuat satu penelitian? Kemut Mbak, itu mikrofonnya Iya, maaf. Ini Mbak membuat satu paper ini paling lama berapa sih? Oh iya. Membutuhkan waktu berapa sih? Ya, jadi paling lama sebenarnya paper saya yang paling lama itu paper saya yang sedang disubmit di Jepang ini sih. Itu saya bikin satu paper itu data analisisnya 1,5 tahun. 1 tahun lah, 1 tahun. Tapi kalau yang di Indonesia dulu biasanya cuma 5 bulan kayak gitu udah bisa sih. Tapi kalau yang di Jepang ini karena profesor saya itu sangat berhati-hati. Jadi 1 tahun data analisis, terus nulis paper ya kira-kira 1,5 tahun kayak gitu untuk bisa satu paper. Atau 1 tahun, 2 tahun kayak gitu. Baik. Ini totalnya berapa Mbak ini? Sudah meneliti berapa nih? Sudah Berapa? menemukan hal apa nih? Berapa maksudnya jumlahnya Mbak? Kayaknya banyak banget ya, belum saya hitung. Kayaknya saya apa yang namanya kayak insecure gitu gitu banyak banget banyak sekali gitu kan. Berapa ya? Dicek aja Berapa deh ya? di nggak tahu. Iya, gitulah pokoknya. Iya. Ini Mbak ada yang bertanya lagi.
dari Hodimatum Mahiro bertanya mengenai untuk mengecek grammar dari jurnal kita, apakah wajib proofreading di lembaga tertentu atau cek via Grammarly saja boleh, Kak? Bagaimana, Kak, ini? Iya, sebenarnya nggak ada kewajiban ya buat proofreading ke apa jasa dari jurnalnya, karena saya sendiri belum pernah menggunakan jasa proofreading kayak gitu. Jadi ya apa ya, ya itu dari Grammarly sama Google Scholar aja. Sama mungkin kalau punya temen yang native speaker kayak gitu, dicekin. Ini belum ada yang bertanya lagi, Mbak. Saya aja yang bertanya ya. Saya tertarik dengan pengalaman Mbak ini. Ini Mbak, untuk pemula ini sebaiknya apa namanya menulis jurnal itu melalui apa sih? Ini kan banyak tadi MDPI, Delay, Elsevier, terus Tyler and Francis. Itu yang menurut Mbak yang mudah untuk bagi pemula menulis itu yang mana sih? Sebenarnya dari jurnal penerbit tersebut itu tuh jadi dari penerbit tersebut mereka tuh ada beberapa jurnal kayak gitu. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa MDPI lebih mudah atau Elsevier lebih mudah kayak gitu. Tapi kita harus cek nama jurnalnya di Simago kayak gitu atau di Sinta kayak gitu yang impact faktornya lebih rendah dan juga kuartil 4 itu lebih mudah kayak gitu. Gitu Mbak. Di itu tadi ya Q1 sampai 4 itu tadi ya Mbak ya. Iya. Ya ini ada yang bertanya lagi Mbak dari Kak Rizky Prasetya. Halo Kak, izin bertanya sebelumnya saya sangat pemula dalam pembuatan jurnal ini Kak. Saya ingin bertanya mengenai referensi yang digunakan dalam jurnal internasional. Apakah jika referensi yang digunakan itu rata-rata menggunakan data dari wawancara dan tidak data dari buku, namun masih ada sedikit referensi dari buku karena minimnya source untuk data referensi jurnal kita, apakah hal tersebut itu diperbolehkan? Terima kasih. Untuk Mbak Ina, paham dengan pertanyaannya? Iya paham. Jadi sebenarnya kalau nulis artikel itu referensi dari buku dan referensi dari jurnal itu kita lebih prioritaskan referensi dari jurnal ya daripada dari buku kayak gitu. Bahkan mungkin referensi dari buku itu tuh kurang penting kayak gitu ya. Jadi karena kalau buku itu kan cuma memuat teori-teori dasar kayak gitu dan itu sebenarnya hampir tidak perlu dimasukkan ke dalam jurnal top-top jurnal kayak gitu. Jadi dalam top jurnal itu biasanya kita hanya melis jurnal-jurnal sebelumnya kayak gitu. Jadi kita mau cari gap apa yang ada dari penelitian-penelitian sebelumnya. Itulah kenapa kita lebih prefer untuk mensitasi jurnal daripada buku kayak gitu. Kemudian kalau dari hasil wawancara itu bisa banget ya jadi artikel. Tapi referensi dari jurnal itu penting sih dimasukkan dalam apa untuk publikasi internasional. Jadi nggak bisa kita tuh punya artikel tapi referensinya misalnya cuma 3 atau sedikit sekali itu terlalu sedikit. Mungkin minimal referensinya itu ada gitu. Saya rasa pasti ada sih teorinya cari-cari yang bahasa Inggris ya jurnalnya kayak gitu. Dan kalau mensitasi itu sebaiknya citasi jurnal yang emang top kayak gitu. Jangan citasi jurnal yang apa misalnya jurnal pokoknya yang kurang top kayak gitu ya. Kalau saya di Jepang ini profesor saya suggest saya itu jangan citasi proceeding kayak gitu. Jadi kayak IOP atau IEP kayak hasil conference itu sebaiknya jangan disitasi karena itu mungkin belum final penelitiannya. Jadi lebih prefer mensitasi yang emang udah top kayak gitu. Pasti ada sih referensi kayak gitu. Gimana? Apa jawaban saya udah cukup? Oh iya, kata Kak Rizky, terima kasih Kak jawabannya. Ya. Ya, sudah jelas. Baik Kak, karena memang belum ada yang bertanya, ini Mbak melakukan closing statement sama dulu ya Mbak ya. Oke.
Oh, ada yang bertanya lagi nih. belum Mbak. Ada yang bertanya. Mbak Kak Rizky Utami sekarang yang bertanya. Saya saat ini sedang mengerjakan tugas akhir. Apa yang harus diperhatikan saat kita mencari jurnal dari penelitian yang relevan? Kita tahap menentukan dulu setelah mencari jurnal dari penelitian. Gimana sih? Menentukan judul setelah mencari. Bentar. Harus diperhatikan saat mencari jurnal dari penelitian yang relevan ketika mencari, maksudnya gimana ya? Apa yang harus diperhatikan saat kita mencari jurnal dari penelitian yang relevan? Ya harus diperhatikan saat mencari jurnal dari penelitian yang relevan. Maksudnya gimana ya pertanyaannya model bentar. Mungkin ini Mbak, cara kita mencari referensi biar relevan dengan pekerjaan kita, itu mungkin Mbak, itu maksud. Ya tinggal ini aja sih, ketik keywordnya kayak gitu di Google Scholar atau di website Scopus itu bisa diketik dan kita itu keywordnya apa. Dan nanti jadi bisa muncul gitu referensi-referensi. Ya kayak gitu. Gitu sih. Kemudian tahap menentukan judul setelah mencari jurnal. Nah, jadi tahap menentukan judul ini setelah kita udah baca beberapa literatur sebelumnya tuh apa bisa kayak gitu. Nah, itulah masalah kita kayak gitu. Gitu sih. Berarti bisa diartikan kita bisa apa namanya? Meneliti gitu. Maksudnya kita hanya apa namanya? Mengumpulkan dari jurnal banyak nih data mendapatkan judul lalu kita menuju apa namanya menuju jurnal bisa nggak gitu apa harus meneliti lagi bisa dipersingkat lagi kalimatnya ya maksudnya kita hanya apa namanya hanya referensi kita punya referensi aja tentang penelitian gitu bisa nggak untuk membuat jurnal ya bisa jadi itu banget untuk oke review paper sebelumnya sebelum sudah cukup ya saya rasa sudah tidak ada yang bertanya ada yang bertanya lagi nih ternyata dari Kak dari mana kita tahu info waktu publikasi jurnal dari terima kasih Kak dari Kak Hayana silahkan Kak ini mungkin bisa dilihat dari artikelnya aja biasanya ada tulisan kapan mereka artikel submitted, kapan artikel direvisi, dan kapan artikel dipublish kayak gitu. Jadi waktu yang tertulis dalam artikel kayak gitu, kita bisa punya gambaran jadinya kira-kira berapa lama sih mereka memproses artikel kita kayak gitu. Deh. Beberapa jurnal internasional biayanya tidak murah ya Kak. Lalu cara mendapatkan untuk Ya nggak murah ya, tapi kalau karena kan ada beberapa jurnal yang iya sendiri jurnal yang gratis. Jadi kalau jurnal itu ada dua opsi. Kita mau kalau misalnya open access itu bayar, tapi kalau misalnya enggak open
itu gratis. Jadi Basisnya gimana? Masih kemut ya, Mbak? oh iya, iya. Iya. Saya rasa sudah tidak ada yang bertanya, Kak. Ya, sebelum bersama. Silakan Kak Inova. Ini pesertanya dari kalangan mana aja saya kurang tahu ya. Tapi kalau misalnya bagi mahasiswa masih mahasiswa S1 kayak gitu, kalian jangan sungkan untuk mencoba untuk menulis artikel kayak aplikasi itu kalau kalian mau sangat riset-riset itu apa ya? Jadi kalau misalnya kalian punya publikasi, kalian itu punya nilai lebih yang akan kayak gitu. Jadi selagi jangan sia-siakan, jangan nanti harus ini kalau yang mau S2 itu penting banget sih punya publikasi, punya nilai gitu. Ya, terima kasih Kak Inova ilmunya. Hmm. Baik, Kak Maul mohon bantuan untuk foto bersama. Audionya kemut ya, Mbak? Kak Maul mohon bantuan. Iya, gimana? Iya, mohon bantuan untuk foto bersama. Halo? Iya. Mohon bantuan untuk foto bersama, Kak. Oh ya, siap. Sebentar ya. Bentar ya teman-teman, masih nunggu. Baik, teman-teman peserta bisa dibuka kameranya biar kelihatan wajah cantik dan gantengnya. Silahkan teman-teman dibuka. Kak Abdul Rahman, Kak Novita, Kak Ilhana. Yuk, teman-teman yang belum open cam, boleh open cam. Silahkan open kameranya. Silahkan teman-teman open kamera yang belum. Ya, kita foto ya. Oh, sebentar. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, Mbak Vivin. Terima kasih Kak Maul. Baik teman-teman, telah menunjukkan pukul 16.16 karena teman-teman tadi belum ada yang bertanya. Secara kita akhiri dulu dengan berdoa kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat diakhiri. Oke teman-teman, terima kasih kesempatannya. Termasuk Mbak Inova materinya bermanfaat bagi kita semua dan Mbak Inova bisa menyelesaikan materinya dengan tepat waktu. Teman-teman yang ikut, teman-teman yang ikut sharing session ini mudah-mudahan dapat mencapai tujuannya. Amin.
jika ada salah mohon misalnya. Saya dulu terima kasih Gudion dapat melaksanakan aktivitas atau kegiatan-kegiatannya yang bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi scholastic hunter. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Inov, terima kasih Mbak Vivin, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di sesi-sesinya Gobion selanjutnya.